Merupakan mobil coupe, merupakan mobil yang sporty dan kencang, merupakan mobil yang terlahir siap untuk masuk trek. Ini adalah BMW M2 yang terbaru. Jadi YouTube, selamat datang di channel Motomobil. Wah, luar biasa BMW. Hampir setiap modelnya ada versi M-nya. M adalah singkatan dari motorsport, dan ini dibuat untuk memuaskan para penggemar mobil, para penggemar kecepatan, para penggemar competition. Tapi sayang M2 yang ini bukan yang competition. Intinya membuat mobil kencang tanpa harus dimodifikasi lagi. BMW M2 ini lebih kaku, lebih mengotak, lebih lebar, lebih terlihat berbeda, dan yang pasti jauh lebih terlihat mahal. Tapi untuk sebagian mata, melihat BMW M2 ini agak aneh bentuknya. Iya, grillnya ini memang tidak seperti M3 M4 yang bermodel kelinci. Ini grillnya lebih normal BMW, lebih mudah diterima oleh mata orang. Nah, grill itu tidak sampai garis bumper bawah ya, atau kena dikit lah garis bumper bawah. Tapi ini tidak seperti kelinci, ini grill normal BMW. Yang tidak normal di sini adalah grillnya tidak ada frame-nya, yang biasa BMW ada frame-nya. Dan seperti biasa di seri 2, lampunya itu satu bagian di setiap sisi. Ya, biasanya BMW kan dua gitu. Ini satu. Itu yang bikin aneh. Dulu sebelum ini keluar, kami sempat melihat bocoran bentuk BMW M2 ini. Kami lihat kok aneh ya, kotak-kotak sekali, seperti body kit tambahan, seperti body kit aftermarket. Ternyata setelah ngelihat langsung, ya seperti body kit aftermarket. Ya seperti biasa BMW itu membuat suatu desain itu agak kontroversial, yang kemudian lama-lama orang suka juga akhirnya. Ini kalau dilihat lama-lama, akhirnya suka juga. Ini enak dilihat dengan wide body, ini kotak, literally kotak, grillnya itu seperti sudut-sudut semua, dari belakang juga ngotak-ngotak, seperti desainnya tidak nyambung dengan bodinya, tapi lama-lama enak dilihat. Heran. Kami ceritakan sedikit sejarah tentang BMW M2. Generasi pertama BMW M2 itu sudah ada sejak tahun 2016 sampai dengan 2021. Yes, BMW M2 ini kencang dengan bentuk yang lebih sempurna daripada yang seri 2 biasa. Yang dimaksud adalah seri 2 yang coupe, karena yang Grand Touring itu agak berbeda. Pada tahun 2023, BMW mengeluarkan generasi kedua BMW M2, seperti yang pada video ini. Agak jauh berbeda dengan yang seri 2 coupe biasanya. Kami sudah pernah buat video reviewnya BMW 220 coupe. Nonton video itu apabila belum. Yes, beda sekali. BMW M2 itu beda sama seri 2 yang pernah kami pakai bersama dengan Bung Fitra di Pekanbaru. Ini bodi yang berbeda, sasis yang berbeda. Tapi sama dengan BMW seri 2 yang waktu itu pernah kami review, itu yang warna ungu kalau nggak salah ya. Oke, sekarang kita ukur panjangnya. 4.580 mm, wheelbase-nya 2.746 mm. Mobil yang kecil sih, cuma ya lebar karena tracknya tuh lebih lebar juga daripada BMW seri 2 yang coupe yang waktu itu. Dapat velg 19 inch, depannya ban 275, tebalnya 35, remnya besar sekali di dalam. Ini velg M yang sangat keren juga, pas gitu ukuran sama bentuknya. Sedangkan di belakang lebar 285 dengan tebal 30, tapi velgnya lebih besar. Belang nih velgnya, yang belakang itu dapat 20 inch. Nah, besar rem belakangnya hampir sama dengan rem depannya. Agak unik ya, mungkin untuk mengisi velg yang besar juga. Ini bukan M2 competition ya, tapi atapnya dapat carbon fiber. Beneran kan carbon fiber? Namun tidak dapat sunroof jadinya. Nah, kalau non competition begini, tentu mesinnya lebih pelan daripada yang competition.
Competition tuh belum ada kabarnya sama sekali. Ini mesin yang sama dengan yang ditemukan di BMW M3 dan M4. Ini mesin S58 3000 cc inline dengan turbo. Menghasilkan tenaga 460 horsepower dengan torsi maksimal 550 Nm. Kalau di M4 sama M3 Competition itu 510 horsepower. Wow, ini diperkuat lagi tuh sasis depannya biar lebih rigid. Penuh gitu mesinnya, enak lihatnya. Sayangnya ini harusnya di tengah-tengah sini tuh ada radar. Dan ini tidak ada radarnya, berarti memang tidak dapat adaptive cruise control. Ini lucu nih, bagian bawahnya nih nggak ada grill apa-apa sama sekali tuh. Langsung ke dalam tuh debu apa segala macam. Nggak debu sih, kerikil gitu. Berbahaya nggak ya? Seperti biasa di BMW M, knalpotnya ada 4 dan ini knalpot asli semua. Sangar kan 4. Bagasinya. Bagasinya lumayan lega, di Golf kayaknya sih masuk, nggak ada masalah ya. Untuk ngelipet jok, ini kita mau bawa barang yang gede, jok bisa kita lipat dari sini. Mesti didorong. Nah, jadi bisa bawa barang yang gede juga ke dalam bagasi mobil kecil yang kencang. Kita duduk belakang dulu. Berhubung udah kurus jadi lebih pede gitu masuk ke jok belakang mobil coupe. Ketika dilipat gini jok depannya dia langsung secara elektronik memajukan joknya walaupun agak lambat tapi bisa. Ini di belakang posisi nyetir kami. Oke, seberapa? Pasti ngeri kejepit. Aman. Masih ada sisa jarak. Kaki sedikit bisa masuk. Oke, kecuali headroomnya. Headroom ini mentok. Jadi duduknya mesti agak selonjor sedikit begini untuk tidak masih mentok kan. Segini biar nggak mentok. Tapi kalau diselonjorin gini kakinya jadi mentok di depan. Kita pindah ke depan. Kaki kanan, pantat, kepala ke kiri. Joknya ini jok sport ya, bucket, ada tulisan M2-nya, dan ini ada biru merahnya, sisi dalam tuh biru, sisi luar merah nih, jadi jok nggak bisa ditukar kanan kiri ya. Norak atau tidak? Karena ini M ya, tidak norak jadinya. Jadi keren aja gitu dengan corak biru merah, walaupun ini birunya agak lebih biru muda ya. Oh ya, by the way, warna mobil ini tuh kami suka. Ya, yang bikin stands out mobil ini justru warna birunya ini. Nggak tahu ya, selera ya. Kalau menurut kami ini biru cocok sekali, keren dan eye catching. Curve displaynya BMW yang baru. Nih, melengkung. Bagus, cuma menu-menunya tuh jadi mesti belajar lagi. Kita nyalain dulu. Nah, nyalainnya itu bisa kita pencet M2 dulu. Jadi suara knalpotnya kenceng. Pas nyalain sangar gitu. Ini M2 ya, jadi di set knalpotnya tuh dibuka. Ini kalau digas tuh tidak ada soft limiter, jadi bisa sampai red line. Nah, kalau misalnya knalpotnya ditutup, nih M2-nya dimatiin. Nah, jadi halus suaranya. Suaranya enak. Walaupun inline 6 ya, bukan V8 ya. Kembali ke sini, sekalian mesinnya nyala. Panas. Jakarta ini udah berpolusi, panas. Oh iya, ada biru-biru merah lagi di pintu. Ini juga ada ini. Nggak tahu norak apa keren, karena ini BMW M. Keren aja, begini ya. Ini kalau malam nyala, by the way. Interior tuh penuh dengan carbon fiber. Tidak juga carbon fiber, semuanya empuk-empuk. Build quality-nya tetap ini adalah seekor BMW yang build quality-nya bagus. Curve display, menunya baru. Ini iDrive yang terbaru. Ada widget-widgetnya, terus untuk menu lebih dalam lagi, ini kayak Android, dipencet ini muncul menu yang lebih banyak lagi, banyak sekali pilihannya. Ini ada drift analyzer, bisa dinilai driftnya.
Keren juga ya. M itu ada mode normal, mode M1 memori 1, M2 memori 2. Di M2 semuanya maksimal, engine Sport Plus, chassis Sport Plus yang jauh lebih keras jadinya, setir lebih sport, lebih berat, dan remnya lebih sport. Traction controlnya ada, walaupun DSC udah di off, tapi masih kita bisa atur seberapa ganas mobilnya jadinya. Gini, ini juga ada M mode. Kalau kita pencet itu ada road, sport, dan track. Nah, pada posisi di track ini layar tengah akan mati. Kita terfokus ke sini dengan RPM yang lebih besar, lebih jelas terlihat. Dan semua driving aid mati untuk urusan ya ngerem sendiri dan lain-lain. Shifter, nah ini shifternya karena ini adalah BMW M, untuk mundur, ini sekarang parknya dipencet, untuk mundur ke kiri dan maju. Nah, ini mengingatkan kita pada BMW manual zaman dulu, naik E30 manual gitu, masukin mundurnya tuh di ini dikit. Ke kanan untuk drive, ke kanan lagi untuk S, dia jadi manual. Manual shiftingnya bisa pakai pedal shift, bisa pakai ini. Dan plusnya itu ke belakang, proper gitu, plusnya ke belakang. Park lagi. Tombol traction control, tombol kosong, parking sensor, auto start stop engine tetap ada walaupun ini adalah mobil M. Start stop engine button berwarna merah menyala berani. Tombol kosong, M mode yang tadi setup untuk setup M1 dan M2, dan ini untuk buka tutup knalpotnya. Setirnya setir khas M. Tombol M1, M2, jempol kanan untuk urusan audio dan mengatur instrumen cluster sedikit ya. Kenapa kami bilang sedikit? Karena di instrumen cluster ini yang bisa diatur adalah layar bagian tengahnya. Layar bagian tengah itu bisa diatur isi-isinya itu mau apa aja. Dan head up display-nya kita juga bisa kita atur isinya apa aja, tapi memang nggak banyak pilihan. Cruise control, yang sayangnya tidak ada adaptive cruise controlnya. Kami kemarin jalan-jalan ke Bandung dan capek juga nahan gas jadinya, dan kalau pakai cruise controlnya pun kita jadi main aman, main di kecepatan rendah aja terus gitu. Cuma ya kenapa kami senang di kecepatan rendah naik mobil ini walaupun di tol, karena bumpy. Nah, ini belum menganut tombol-tombol BMW yang baru yang pakai garis 3 itu untuk menampilkan menu di layar. Enggak, ini masih full tombol semua. Sama pengaturan jok, segala pengaturan lampu, ini enggak, tombol normal semua. Di pintu ada 2 buah memory seat dan 2 power window. Ya, kenapa power window cuma 2? Karena jendela yang bisa dibuka cuma 2. Kepraktisan, kantong pintu, tempat botol, buka bagasi dengan tombol ini. Di tengah ada wireless charging yang akan membuat handphone Anda sangat panas sekali. 2 buah cup holder, console box yang lumayan ada lah setidaknya. Nah, colokan USB itu ada 2, ada colokan USB biasa, ada colokan USB-C di dalam konsol, dan 12 volt power outlet di sini. Lacinya nggak terlalu besar tapi useful. Ini spion tengah auto day night. Aduh, apa tuh jatuh? Oh, kertas parkir sini. Kenapa hilang? Oh ya, kita sekarang tuh berada di J99 Drift Circuit ya. Terima kasih J99 telah meminjamkan tempatnya untuk kita nyobain mobil ini ngedrift ya. Jadi selanjutnya akan kita drift mobil ini sebelum kita tes jalan ya kan. Kita panasin dulu bannya. Oh iya, posisi duduk. Ini BMW, udah pasti enak. Tilt teleskopik walaupun masih pakai otot, tapi tilt teleskopik. Posisinya pas. Segala traction control off, AC dingin. Yet. Ini bisa di drift, cuma tenaganya gede banget ya, jadi ya gitu.
Wah, senang sekali kami bisa ngedrift BMW M2. Manuvernya sangat mudah, power mesinnya kuat luar biasa, dan bodinya lebih kecil daripada M4 kami. Lebih terasa ringan untuk manuver drift di sirkuit J99 ini. Sangat mudah dikontrol sebenarnya. Sayang sekali kami tidak jago ngedrift. Bagaimana rasanya apabila dipakai di jalan raya? Apakah seenak itu? Nyetir M2. Ya, kami pernah nyetir M2 generasi sebelum yang ini di Jogja. Ini jalan dari Jakarta sampai ke Jogja. Itu seru sekali. Tenaganya ada, mobilnya tuh rasa raw-nya tuh tinggi ya. Kalau ini rasanya agak sedikit lebih soft dibanding dengan generasi sebelumnya. Ini tuh lebih sebenarnya lebih enak untuk dipakai sehari-hari. Gearboxnya ini lebih santai ya, sama di M3 M4 juga gearboxnya sama seperti ini, ZF 8 speed, itu lebih santai. Dan begitu butuh ngoper cepet, dia ngopernya kenceng. Dan secara kemewahan, kelengkapan juga ini jauh lebih lengkap, lebih mewah dibandingkan dengan M2 sebelumnya. Kekedapan lebih baik, tenaga yang pasti lebih kenceng. Tapi yang dulu tuh yang M2 Competition ya. Kalau ini masih M2 biasa, belum yang Competition. Yang Competition pasti lebih kenceng lagi. Nah, kemarin kami jalan Jakarta-Bandung ya, di MBZ benar-benar kami lari 80, 70, 80 karena bumpy sekali rasanya. Walaupun di settingan suspensi yang paling empuk ya, memang bukan mobil yang cocok untuk jalanan di Indonesia kalau mau jalan antar kota, karena walaupun di tol itu nggak enak. Ini juga sekarang di tol kecepatannya lari 40 karena banyak truk ya, bumpy. Dan ini bannya juga ban sport kan, ada berisiknya bannya, tapi gripnya bagus. Oke nih, kalau di settingan suspensi yang paling keras tuh langsung lebih terasa bentuk tekstur betonnya ini, tapi beloknya tuh lebih hot lagi. Beloknya tuh gimana sih? Lebih sensitif lagi. Jadi dari keras ke keras sekali gitu. Cuma nggak jauh-jauh amat kekerasannya. Terasa bedanya, tapi nggak terlalu jauh. Tetap keras. Nah, ini keluar kota dengan mode suspensi Sport Plus udah pasti melelahkan. Jadi secara mesin dan gearbox untuk dipakai santai bisa-bisa aja, enak. Tapi secara suspensi ya harus terima dengan suspensi yang keras. Seperti ini kerasnya seperti GR Yaris. Ini kayaknya bukan dikit dari GR Yaris ya. Tapi memang kalau lagi macet-macet itu kita susah ngerem halus, ngegas halus tuh agak susah karena gasnya sensitif dan remnya ya tipikal rem BMW kenceng, sensitifnya agak berlebihan. Dan mobil ini memang sangat cocok dengan orang bule karena kami biasanya style jok itu rendah ya, tapi kalau ini kami pengen agak tinggian dikit, tinggian banyak tepatnya. Karena kalau dipendekkan sekali, itu posisi pendeknya itu terlaluan. Jadi kami tinggikan segini. Jadi ketika kami naik BMW M2 ini, kami ngerasa pendek. Tapi kestabilannya memang luar biasa nih di mode yang nyaman aja. Wah gila, setirnya itu direct sekali. Begitu geser setir dikit, mobil langsung berubah arah. Hampir nggak ada body roll sama sekali. Luar biasa. Oke, kita coba geber dikit. Gila. Tenaga kayak gitu tuh bikin semangat tuh gak? Gila, kenceng banget. Udah gitu nih kalau belok, joknya tuh menahan dengan baik badan kita, nggak kemana-mana. Ini paling enak ngetes mobil ini pasti di Mandalika. Dan sempat kepikiran M4 apa diganti ini.
M4 tuh rasanya ada rasa lebih mahalnya, rasa mobilnya tuh lebih lebar, lebih kokoh. Kalau ini enggak, ini mobil yang memang lebih enak untuk dipakai sehari-hari karena ukuran yang lebih kecil. Tapi M4 itu lebih punya karisma. Walaupun kayaknya sekarang lebih banyak yang ngeliatin ini dibanding M4 karena kayaknya se-Indonesia Raya ini baru ada satu mobil ini yang ada di jalanan. Jadi orang-orang pada ngeliatin, BMW apa itu? Oke, sekarang saatnya kita tes 0 ke 100 km per jam tanpa traction control, launch control. Gila. Tanpa launch control aja 4,5 detik. Gimana pakai launch control? Nah, speknya mobil ini adalah 4,1 detik. Jadi kalau dengan launch control itu pasti kepangkas 0,4 detik lagi. Tapi di luar negeri, reviewer luar negeri ngetes bisa di bawah 4 detik 0 ke 100 km per jam tanpa X-Drive loh. Ini hanya rear wheel drive. Bisa begitu ya. Tapi memang tadi traction controlnya kami masukkan MDM itu ya. Nah, MDM ini dia lebih pintar mengatur tenaganya sehingga nggak sampai wheel spin, cuma terasa liar pantatnya itu, ada rasa kanan kirinya liar mau kabur gitu loh. Cuma tetap dijagain sama mobilnya biar nggak ke kanan atau ke kiri. Jang. M2 ada juga yang versi manualnya, tapi sayangnya yang manualnya itu 180 juta lebih mahal dan lebih lambat. Ya, yang manualnya itu 0 ke 100 km per jam itu 4,4 detik kalau nggak salah. Ya, tergantung seberapa ahli Anda mengoper gigi. Kalau otomatis seperti ini ya tentu nggak perlu ahli amat ya, tinggal injek gas saja, mudah. Kalau lagi santai bisa dengerin audio Harman Kardonnya yang suaranya ya Harman Kardon. Masih bagusan di BMW iX Harman Kardonnya. iX tuh Harman Kardonnya paling bagus. Nah, mengenai kehematan, orang kalau punya mobil ini nggak usah mikir kehematan, nggak perlu. Tapi ya kami ke Bandung PP, jalan-jalan di Bandung, macet sedikit, itu 11 km per literan. Terus kalau di dalam kota dengan kecepatan yang sangat lambat seperti biasanya dalam kota itu 1.5-an. Ya nggak 1.4 kan? Masih borosan Cherokee. Dan Cherokee itu jauh lebih lambat. Kencengnya. Overall, mengenai BMW M2 terbaru, cocok sekali untuk Anda yang merasa BMW M4 itu terlalu mahal. Karena ini mesinnya sama. Cocok sekali untuk Anda yang ingin mobil kecil 2 pintu kencang yang masih nyaman dipakai sehari-hari. Karena ini adalah BMW M yang terkecil, BMW M murni yang termurah. Harga on the road-nya hanya di bawah 2 miliar sedikit. Bagaimana menurut Anda tentang BMW M2 ini? Silahkan komentar di bawah. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim otomobil tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami, termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.